Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan Kak Furkon di channel Arif Furkon. Pada video kali ini Kak Furkon kembali berbagi bocoran soal pretest ya PPG dalam jabatan atau prajabatan 2023 khusus materi pedagogik ya. Tapi sebelum Kak Furkan ke pembahasan soalnya, Kak Furkan ingatkan untuk teman-teman yang baru saja bergabung ya atau baru saja menemukan video di channelnya Kak Furkan, silakan ditekan tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasi supaya teman-teman tidak ketinggalan pada saat Kak Furkan mengupload pembahasan soal, bocoran soal yang terbaru ya tentang pretest BPG maupun bisa dipakai untuk UP ya, khusus materi pedagogik. Oke. Langsung saja kita ke pembahasannya nggak pakai lama teman-teman ya. Oke, soal yang pertama tentang perkembangan intelektual siswa ya. Akan ada 3 soal yang Kak Furkon bahas. Soal pertama, soal kedua, dan yang terakhir adalah soal yang ketiga. Untuk soal yang pertama, di sini ada tahap perkembangan intelektual siswa ya. Menurut Piase ya teman-teman ya. Ini sering keluar teman-teman ya. Wajib paham teman-teman ya. Perkembangan intelektual siswa sekolah menengah. Ya kan, menengah itu bisa masuk SMP atau SMA ya teman-teman ya. Intinya sudah ya lumayan lah ya beranjak dewasa seperti itu ya. Termasuk ke dalam tahap apa? Nah, di sini Bapak Ibu guru sudah bisa memahami ya. Ini harus kita pahami semua ya. Eh, ini sudah sensorik motorik itu seperti apa, pra operasional itu seperti apa. Ini harus teman-teman paham ya. Yang pertama itu adalah sensori motorik. Ini usia 0 sampai 2 tahun ya, teman-teman ya. Ini labeling ya, discriminating atau labeling pada masa ini kemampuan anak terbatas pada gerak-gerak refleks bahasa awal dan ruang waktu sekarang saja. Menurut Piaget bahwa pada tahap ini menunjukkan bagaimana perkembangan panca indera sangat berpengaruh terhadap diri anak. Ditandai dengan munculnya keinginan untuk memegang dan menyentuh apapun karena dorongan keinginan untuk mengetahui bagaimana reaksi atas perbuatannya tersebut. Biasa juga menjelaskan bahwa proses penyampaian berita atau cerita pada anak usia ini hendaknya tidak sekedar dengan gambar sebagai alat peraga, namun harus menggunakan sesuatu yang bergerak, misalnya bercerita dengan media panggung boneka. Oke. Kemudian selanjutnya ini sudah lebih besar anak itu praoperasional. Praoperasional itu 2 sampai 7 tahun. Praoperasional ini disebut juga dengan masa intuitif. Anak mulai mengembangkan kemampuan menerima stimulus secara terbatas. Kemampuan bahasa mulai berkembang, pemikiran masih statis, belum dapat berpikir abstrak, dan kemampuan persepsi waktu dan ruang masih terbatas. Oke. Kemudian ini 2 sampai 7 tahun, kemudian operasional konkret. Ya kan, operasional konkret. Oke, di sini ini dasar ya teman-teman. Biasanya sudah mencapai SD teman-teman ya. Ini sudah ada jenjang SD. Oke. Pada tahap ini disebut masa performing operation. Pada masa ini anak sudah mampu menyelesaikan tugas menggabungkan, memisahkan, menyusun, menderetkan, melipat, dan membagi. PAC juga berpendapat bahwa pada tahap ini anak mulai mampu meninggalkan egisentris dan mulai bermain secara berkelompok. Anak juga bisa memahami tentang motivasi dan mampu berpikir secara sistematis. Nah, ini jawabannya berarti teman-teman tahap operasional formal 11 sampai 15 tahun. Berarti ini SMP ya. SMP menuju ke SMA juga ya kan, menuju ke SMA juga. Nah, intinya menengah, jenjang menengah. Pada tahap ini disebut masa proportional thinking. Pada masa ini anak sudah mampu berpikir tingkat tinggi seperti berpikir secara deduktif, induktif, menganalisis, mensintesis maupun berpikir secara abstrak dan reflektif serta mampu memecahkan berbagai masalah. Sudah jelas teman-teman ya. Berarti jawabannya kita pilih yang operasional formal. Ini 0 sampai 2 tahun ya teman-teman ya 0, tapi jarang muncul sih teman-teman ya. Ini 7 tahun ya, 2 sampai 7 tahun, kemudian di sini 7 sampai 11 tahun ya teman-teman. Tadi ada teman-teman ya usianya, tapi kalau usia biasanya apa enggak apa jarang muncul ya teman-teman. 15 tahun yang sering muncul itu adalah bagaimana ciri-cirinya, sensorik gimana, praoperasional gimana. Oke, lanjut ke soal yang kedua. Dalam pembelajaran di kelas, terdapat beberapa anak yang mampu menentukan banyaknya titik sudut dan pada bangun ruangan berbentuk kubus dengan cara membayangkan.
Oke, potensi siswa tersebut dari aspek kecerdasannya tergolong dalam kecerdasan. Oke. Jadi ini lebih ke gambar teman-teman ya. Bisa membayangkan gambar. Gambar itu berarti visual teman-teman ya, visual. Sehingga nanti kalau kita tepis, kita pilih aja yang ada visualnya, pasti jawabannya yang B. Spasial visual. Nah, untuk pengertiannya ini Bapak Ibu guru bisa lihat mungkin nanti apa keluar ya, wajib paham. Nah, intinya saja teman-teman ya. Kalau kecerdasan spasial visual atau visual spasial itu merupakan kemampuan seseorang untuk memahami, memproses dari berpikir ke dalam bentuk visual. Artinya gambar ya. Gambar ya teman-teman. Kecerdasan spasial visual juga merupakan salah satu jenis kecerdasan majemuk. Seorang yang memiliki kecerdasan ini mampu menerjemahkan gambaran dan pikirannya sendiri ke dalam bentuk 2 dimensi atau 3 dimensi. Sedangkan tadi ada kan pilihannya kinestetik, itu adalah penguasaan gerakan anggota tubuh dalam mengekspresikan ide, perasaan, dan emosi. Contohnya seni tari, merancang sebuah produk, keluasan tangan, hasta karya, dan lain sebagainya. Sedangkan kalau kecerdasan logis matematis itu adalah nalar ya. Kemampuan anak bernalar, menggunakan angka, mencerna pola logis atau numeris, dan menganalisis hubungan sebab akibat. Itu logis matematis. Kemudian yang terakhir ada kecerdasan interpersonal. Ini lebih ke itu ya, diri ya, dalam diri ya. Kemampuan dalam diri individu untuk memahami serta membedakan suasana hati, motivasi, kehendak, serta perasaan orang lain di sekitar. Memiliki intuisi yang peka terhadap berbagai ekspresi wajah. Oke, jadi ini pengertiannya. Jadi jawaban yang tepat itu adalah spasial visual. Oke. Kalau matematika logis tadi intinya sebab akibat ya, nalar ya kan, sebab akibat atau nalar. Numerasi juga ya, numerasi ya kan, angka, pokoknya tentang angka. Interpersonal ini lebih ke diri ya kan. Kemudian kinestesis ini gerakan ya kan, gerakan. Bisa tari tadi, keluasan apa seseorang menawarkan produknya seperti itu. Soal yang terakhir ini gampang banget teman-teman, tapi hati-hati kecuali ya. Pembelajaran akan lebih efektif jika guru mengetahui terlebih dahulu karakter siswa, terutama dari kemampuan awal yang dimiliki. Berikut merupakan cara untuk menentukan kemampuan awal kecuali. Nah, hati-hati teman-teman ya. Memberikan pertanyaan tentang materi yang telah dipelajari terdahulu pada awal. Ya, ini masuk ya. Ini lebih ke apa ya? Awal pembelajaran ya biasanya ada apresepsi ya, apresepsi. Ini masuk teman-teman ya. Memberikan pretest pada awal jelas masuk ya kan, masuk ya kan, pretest awal pembelajaran. Pada awal pembelajaran, siswa diminta untuk menuliskan kesulitan belajar tentang materi yang telah dipelajarinya terlebih dahulu. Masuk ya, lebih ke apa, mengulang ya, mengulang lagi. Pada awal pembelajaran, siswa diminta untuk menuliskan testimoni tentang pembelajaran yang telah dilaksanakan sebelumnya. Oke, ini tidak masuk ya. Testimoni itu lebih ke apa ya? Tidak ada ya kan. Istilah testimoni, ayo tuliskan testimoni ya, tidak ada. Jawabannya adalah yang D. Sudah jelas teman-teman ya. Kuncinya ada di sini ya kan, pretest masuk, kemudian ada pertanyaan sebelum, artinya prasyarat ya, kemudian menuliskan kesulitan. Nah, ini masuk. Testimoni tidak termasuk. Oke, seperti itu dulu pembahasan dari Kak Furkon. 3 soal cukup. Semoga memberikan manfaat bagi teman-teman yang belajar di channelnya Kak Furkon. Semoga sukses nanti di tesnya. Insya Allah di bulan Juli ya. Kita nggak tahu ya, pertengahan atau akhir kita. Yang penting teman-teman siap-siap saja semua materi pedagogik. Untuk profesional bisa teman-teman pelajari sesuai dengan mapelnya masing-masing ya. Misalkan matematika ya belajar matematika, bahasa Indonesia belajar bahasa Indonesia, seperti itu. Salam semangat terus dari Kak Furkon. Tetaplah bersiap menghadapi pretest ataupun UPPBG karena persiapan itu adalah separuh dari perjuangan. Salam semangat terus dari Kak Furkon. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.